Assalamualaikum Ustadz, apa bedanya anchor di bibir dengan di dada? Mohon pencerahan. Waalaikumsalam warahmatullah. Toyib, Ana bukan coach ya, cuman Ana praktisi tradisional archery, baik ground archery maupun mounted archery, dan Ana suka yang tradisi. Makanya Ana pakai thumb ring. Kalau teman-teman yang nggak pakai thumb ring kan karena memang tidak membutuhkan, soalnya LBS-nya rendah. Sedangkan tradisi itu ya sesuai dengan tradisinya. Mamluk archery pakai thumb ring, Turkish archery pakai thumb ring. Kenapa harus pakai thumb ring? Karena nggak mampu narik apabila tanpa thumb ring karena berat. Itu yang satu. Yang kedua, semua tradisi panahan tradisi yang dari Mamluk maupun Ottoman itu anchor point-nya ada di sudut bibir. Kalau nggak percaya silakan tanya AI. Ya di sini kan sekarang udah gampang ya mau nanya. Tanya AI, baik Gemini, baik ChatGPT, silakan. Di mana anchor point-nya Ottoman mounted archery? Di mana anchor point-nya Mamluk mounted archery? Pasti jawabannya di sudut bibir, atau misalnya perlu tambahan power supaya bisa menembus baju zira, tarik sampai rahang gitu, atau di bawah telinga. Tapi tidak jauh-jauh dari sudut bibir gitu. Dari sudut bibir pun misalkan tarik sampai sudut bibir itu sudah full draw. Sedangkan orang-orang yang memakai LBS rendah otomatis dia harus narik lebih jauh atau dia harus narik di dada. Kenapa harus narik di dada? Karena agar nyampe. Karena kalau tarik di sudut bibir pasti nyungsep ke tanah, nggak nyampe ke target. Apalagi targetnya seperti tower 90. Mereka perlu ditarik di dada. Ada dua cara kan untuk agar arrow itu nyampe target apabila LBS-nya kurang, yaitu dengan cara menaikkan poin. Ketika aim itu poinnya dinaikin, tapi akhirnya target ketutup tangan, biasanya kan gitu. Kurang seru kan, jadi volley. Atau dengan cara menurunkan anchor point sampai ke dada. Sama, dua-duanya volley gitu. Tapi kalau naikkan tangan ke tangannya menutupi pandangan, itu lebih menyulitkan gitu. Makanya bagi mereka yang LBS-nya kecil, itu biasanya pakai diturunkan ke ke dada. Dua-duanya tidak ada masalah. Kan tujuan mereka menang lomba itu aja, bukan tradisional kan, bukan menghidupkan tradisi gitu. Tapi yang menjadi masalah ketika orang yang pakai LBS rendah menyuruh orang yang pakai LBS tinggi mengikuti gaya dia, nah itu salah. Justru kalau yang pakai LBS tinggi, pakai warbow misalkan 70 LBS ke atas, mounted archery itu 70 LBS sudah masuk warbow. Misalkan pakai 70 LBS, kemudian diturunin ke dada anchor point-nya, ya naik ketinggian, melewati target akhirnya. Nggaknya melewati lebih tinggi di atas targetnya gitu. Pakailah tekniknya masing-masing sesuai dengan alat yang dipakai masing-masing. Nggak perlu overlapping, menyuruh orang lain menggunakan teknik dia padahal dia tidak melihat alat yang dipakai itu jauh lebih mumpuni daripada alat yang dia pakai. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita lihat hasilnya. Apakah turun atau sesuai ketinggian target? Oke ya, ini satu jatuh ini karena ini bagian lipatan sini nih, dia nggak bisa nancep, dia jatuh. Nah yang lainnya walaupun nggak mengenai karung goni, nggak pas tengah, cuman secara ketinggian dia cukup. Artinya nggak perlu anchor point di dada. Kalau Anda melakukan anchor point di dada malah naik nanti. Jadi setiap bow itu beda-beda, jangan disamakan rata. Oh harus di dada semua, enggak. Itu coach yang seperti itu berarti nggak ngerti. Jadi perlu juga informasi seperti ini disampaikan kepada atlet-atletnya gitu. Karena bow antum rendah LBS-nya, maka perlu di dada. Kalau bagi yang pakai bow yang berat di atas 70 LBS, silakan mau anchor point di sudut bibir, silakan, karena itu udah nyampe gitu loh. Sorry ya, tapi ini kenyataannya.